Yosep Paul Zhang bersama kita dalam acara DW Dua Layar. Boleh dibilang ia adalah orang yang saat ini dicari-cari di Indonesia, paling dicari-cari mungkin karena tuduhan penistaan agama. Kita ingin tanya langsung kepada Pak Paul. Anda sendiri kenapa sih merasa menjadi Nabi ke-26? Ya, kata Nabi sebenarnya berdasarkan kata Navi, ya. Nanti kalau Anda lihat navigator, nah artinya apa? Seorang yang melihat jauh ke depan, sehingga menjadi tuntunan bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, maka Tuhan memberikan saya karunia kenabian itu. Nah, karunia kenabian itu memampukan kita untuk melihat benar dan salah secara jelas. Ya, kita melihat ketimpangan-ketimpangan sosial, politik, agama, dan bukan hanya kita mengkritik, tetapi kita memberitahu harus bagaimana dong kita sekarang ini. Nah, itulah karunia kenabian. Ini sebenarnya apa sih tujuan Bapak dalam penyebaran konten-konten semacam itu? Sebetulnya konten saya itu buat seluruh dunia ya, makanya saya selalu menyapanya seluruh dunia, Amerika, Kanada, Rusia, karena YouTuber saya semua di seluruh dunia, 65% di Indonesia. Tapi kebetulan ya, yang menjadi ribut sekarang ini adalah yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini saya menyorokkan suara kenabian karena adanya ketimpangan ketidakadilan kepada minoritas, termasuk kalau kita ingat penutupan gereja Yasmin yang sudah konstitusional, dokumennya lengkap ditutup. Ada 200 gereja di zaman Jokowi gereja ditutup. Ya, ada 1000 gereja sejak reformasi, yang 200 di zaman Jokowi. Kemudian kita ingat Meliana, ya, yang gara-gara minta toa dikecilin, masuk penjara, dan ada 7 rumah ibadah dibakar. Dan rumahnya Meliana sendiri dibakar. Ada kesemena-menaan dari mayoritas kepada minoritas. Maka itu konten saya yang berapologia ini akhirnya saya arahkan untuk menyuarakan suara kenabian. Tapi kenapa harus dengan provokatif sih Pak? Apakah tidak ada cara lain? Sebetulnya saya sudah menyampaikan ini dari zaman Facebook sebelum saya di YouTube, dan saya cukup keras, namun nampaknya kurang cukup keras. Sejak saya masih di Indonesia tahun 2016 itu konten saya sudah cukup keras, tapi tidak cukup keras nampaknya. Sudah sempat viral, tapi kurang viral. Sehingga pemerintah nggak dengar. Kalau Anda lihat, teman-teman semua sudah banyak yang bicara, tapi bisik-bisik. Ada sedikit yang teriak, langsung hilang. Apollinaris Darmawan, teriak, langsung masuk penjara. Saifuddin teriak, langsung masuk penjara, dan banyak lagi. Maka saya bicara lebih keras lagi. Bukan cuman orang-orang supaya ormas-ormas ini dengar, tetapi supaya pemerintah dengar. Dan saya berhasil dengan cara saya agar pemerintah dengar. Coba kalau dulu Yusuf Kala teriak-teriak bahwa Bapak Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala teriak-teriak bahwa Indonesia, belajarlah dari Indonesia toleran. Siapa bilang? Saya lebih dari 40 tahun tinggal di Indonesia. Tidak ada toleransi di Indonesia. Semua itu hanya kemunafikan. Maka saya perlu teriak dengan keras dari dunia internasional. Ketika nanti ke depan ya rumah-rumah ibadah mendapatkan izin dan kemudian juga tidak ada lagi persekusi, semua hidup damai harmoni. Sebenarnya kalau boleh tahu apa rencana Anda ke depan? Tujuan kita kan agar Indonesia ini menjadi jaya raya, supaya Nusantara ini jaya seperti di zaman Majapahit, di zaman Sriwijaya, di mana semua orang itu saling menghormati, tidak ada persekusi. Mereka semua saling mengasihi satu sama lain. Tujuan kita kan semua mau ke sana. Tetapi ada ulah-ulah sekelompok lain yang nekat untuk punyaku yang paling benar, punyamu salah. Nah, hari ini saya teriak bahwa saya pun bisa menyalahkan punyamu. Bukan cuma kamu saja yang bisa menyalahkan, tanpa ada orang lain yang bisa menyalahkan kamu. Sekarang saya ada di luar negeri, saya bisa salahkan kalian. Tanpa kalian bisa berbuat sesuatu apapun kepada saya. Nah, setelah ini semua tercapai, Pancasila itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial itu tercapai, ya saya kembali ke pengembalaan. Karena umat itu kan perlu dikasih makan, diarahkan supaya mereka menghormati agama orang lain, supaya jangan merasa dirinya paling benar, supaya jangan merasa dirinya paling suci. Karena kita ini belum ketemu Tuhan, kita ini semua masih ada di dunia fana, masih hidup di dalam ketidaksempurnaan, bahkan kita melihat Tuhan itu samar-samar. Makanya kita harus arahkan jemaat untuk bisa belajar
bertoleransi dan memahami orang lain pun punya kebenaran yang mungkin berbeda dengan kita. Sehingga mereka harus mengasihi, mengampuni, dan memberkati.